Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis Andika, nomor induk mahasiswa 206120111093 akan mempresentasikan mengenai peran sektor pertanian Indonesia di saat pandemi COVID-19. Pertanian Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, karet, dan yang lainnya. Sektor pertanian saat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor pertanian. Sektor ini menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan dalam keadaan apapun. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran, supply chain, dan terpuruknya permintaan. Sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM agar menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar pelatihan manajemen agrobisnis untuk pelaku usaha kecil dan menengah bekerja dengan Asian Productivity Organization atau APO dan Cornell University. Sektor pertanian tetap jadi primadona di masa pandemi COVID-19. Sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19, dan secara keseluruhan sektor pertanian tumbuh menjadi 1,75%. Kontribusi pertanian dalam produk domestik bruto atau PDB juga tumbuh positif dan naik secara signifikan, sedangkan sektor lain relatif turun. Distribusi tenaga kerja untuk pertanian secara keseluruhan naik dari 27,53% di 2019 menjadi 29,76% pada 2020. Penyebabnya ada beberapa yang terdampak pandemi bermigrasi dari perkotaan ke kampung dan melakukan pekerjaan di pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa bekerja di sektor pertanian menjadi pekerjaan pilihan utama masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Data tenaga kerja sektor meningkat sebanyak 2,23% selama pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang meningkat menjadi 2,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian Indonesia di kala pandemi meningkat dan mampu berkontribusi sebesar 3% dari keseluruhan ekspor Indonesia. Hal ini dikemukakan dalam IPB International Convention Center Bogor 20 Juni 2021 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04% atau sebesar 15,9% secara year-on-year. Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi, dan sarang burung walet memberi andil besar dalam ekspor selama Juni 2021. Aktivitas perekonomian sosial yang rendah resiko terpapar virus harus lebih diberi ruang gerak, lebih fleksibel, serta diberi perhatian agar lebih mendapat sentuhan kebijakan khusus. Sektor pertanian adalah salah satu kandidat terkuat. Pertama, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan yang krusial di kala krisis ekonomi. Tidak hanya sebatas bertahan hidup, namun masalah asupan gizi masyarakat. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Pertama, perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian, sedang terganggu. Kedua adalah kemiskinan yang intensitas tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam.
Kedua, krisis membuka jendela kesempatan bagi kaum muda untuk merevitalisasi sektor pertanian. Selain sebagai bagian penting dari sistem penyedia pangan, di saat krisis ternyata sektor pertanian bisa menjadi jaring pengaman sosial, social safety net alamiah. Sektor pertanian di kala normal pun masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Hal itu terlihat sangat jelas pada tahun 2018, khususnya dari sektor pertanian. Hingga tahun 2018, pertumbuhan pertanian di Indonesia mencapai angka di atas 9%. Itu termasuk angka sangat positif. Sektor pertanian Indonesia di mata dunia kian hari kian kuat. Untuk itu perlu dukungan penuh dari masyarakat maupun pemerintah agar sektor pertanian tanah air bisa memukau dunia dan menunjukkan jati diri Indonesia yang sebenarnya sebagai negara agraris dan memiliki sumber daya alami yang melimpah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.